Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Ulia dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi pengantar teknologi informasi yang berjudul Open Source dan CMS. Jadi, open source merupakan sebuah lisensi pengembangan software yang pengolahannya tidak dilakukan oleh individu atau instansi, melainkan dikoordinasi oleh para pengguna yang saling bekerja sama dalam penggunaan source code atau kode sumber yang tersedia bebas serta dapat diakses atau dimodifikasi oleh siapa saja. Pada dasarnya, open source menerapkan pola pengembangan take and give, di mana pengguna mengambil source kodenya kemudian memberikan modifikasi yang bermanfaat. Kemudian ada macam-macam open source. Yang pertama ada freeware. Software dengan lisensi ini biasanya gratis untuk dipakai, namun penggunaannya tidak bisa melihat source kode tersebut. Selain itu, pengguna juga tidak boleh memodifikasi software tersebut. Sebuah software dengan lisensi freeware biasanya tidak memiliki batasan jumlah dan waktu pemakaian. Lalu ada shareware. Software dengan lisensi ini dapat diunduh dan digunakan secara gratis selama waktu tertentu saja. Ciri khas dari software lisensi shareware adalah adanya batasan waktu pemakaian atau biasa dikenal dengan masa trial atau percobaan. Lama waktunya bermacam-macam, mulai dari 7 hari hingga 30 hari. Kemudian yang terakhir ada adware. Software dengan lisensi ini bisa didapatkan dan digunakan secara gratis. Namun ketika digunakan akan terdapat banyak iklan yang muncul. Iklan ini adalah sumber penghasilan bagi pembuat software tersebut. Lalu ada kelebihan open source. Yang pertama, pengguna bebas mengembangkan sendiri. Software berlisensi open source memungkinkan penggunanya untuk mempelajari kode sumber dari software tersebut. Yang kedua, bersifat legal. Dengan memakai software berlisensi open source, pengguna tidak akan melanggar hukum karena memang software tersebut tidak dikuasai oleh satu pihak tertentu secara komersial. Yang ketiga, tidak ada pembajakan karena kebebasan dalam menggunakan dan memodifikasi software berlisensi open source, maka tidak mungkin adanya pembajakan terhadap software ini. Kemudian, kekurangan open source. Tidak punya dukungan dana dalam pemasaran, berbeda dengan software berbayar yang didukung dana serta pemasaran dari pihak perusahaan. Yang kedua, kurang familiar. Bagi beberapa orang awam, software atau sistem operasi berlisensi open source terlalu asing dan akhirnya hanya sedikit orang yang mengetahui dan menggunakannya. Selain itu, tampilan pada software berlisensi open source bisa jadi berbeda dengan perangkat lunak berbayar yang banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga penggunanya harus memahami dengan cara otodidak. Kemudian ada contoh open source. Yang pertama, sistem operasi berlisensi open source. Yang kedua, software gratis berlisensi open source. Yang ketiga, software pengolah kata berlisensi open source. Yang keempat, sistem operasi untuk smartphone berlisensi open source. Kemudian ada CMS yang merupakan perangkat lunak yang memungkinkan seseorang untuk menambahkan atau memanipulasi isi dari suatu situs web. Umumnya, sebuah CMS atau Content Management System terdiri dari dua elemen. Yang pertama, aplikasi manajemen isi atau Content Management Application yang disingkat CMA. Yang kedua, aplikasi pengiriman isi atau Content Delivery Application yang disingkat CDA. Elemen CMA memperbolehkan si manajer isi yang mungkin tidak memiliki pengetahuan mengenai HTML atau Hypertext Markup Language untuk pembuatan, modifikasi, dan penghapusan isi dari suatu situs web tanpa perlu memiliki keahlian sebagai seorang webmaster. Elemen CDA menggunakan dan menghimpun informasi-informasi yang sebelumnya telah ditambah, dikurangi, atau diubah oleh si empunya situs web untuk mengupdate atau memperbaharui situs web tersebut. Kemudian ada manfaat CMS. Yang pertama, manajemen data. Ini merupakan fungsi utama dari CMS. Semua data atau informasi baik yang telah ditampilkan ataupun belum dapat diorganisasikan dan disimpan secara baik. Yang kedua, mengatur siklus hidup website. Banyak CMS memberikan fasilitas kepada para penggunanya untuk mengelola bagian atau isi mana saja yang akan ditampilkan, masa, waktu penampilan, dan lokasi penampilan di website. Yang ketiga, mendukung web templating dan standarisasi beberapa bagian dari website biasanya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diubah begitu saja.
Kemudian yang terakhir ada contoh CMS. Yang pertama ada WordPress, Joomla, Drupal, Aura CMS, OpenCart, dan Moodle. Sekian presentasi dari saya, semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.